Pandemi COVID-19 selain berdampak bagi satwa kebun binatang, yang kerap terlupakan adalah hewan peliharaan, seperti anjing atau kucing, baik di rumah ataupun di jalanan. Di situasi pandemi COVID-19, banyak pemilik anjing atau kucing yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga mereka kemudian sulit untuk memberikan makanan kepada hewan peliharaan mereka. Pandemi COVID-19 membuat sejumlah pemilik anjing atau kucing kewalahan memberikan makanan kepada binatang peliharaan mereka, khusus ya bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Kondisi ini membuat komunitas pecinta anjing Animal Defenders menggalang donasi lewat Lumbung Kasih. Lumbung Kasih adalah program ketahanan pangan bagi anjing dan kucing jalanan ataupun yang mempunyai pemilik yang kesulitan di masa pandemi ini, agar tidak ada pelepasan atau pembuangan hewan peliharaan karena ketidakmampuan secara ekonomi yang menurun. Daya tahan tubuh, imunitas. Mungkin dia imunitasnya lagi jelek, makanya jadi masuk di itu. Saya akan langsung menghubungi melalui sambungan Skype pendiri Animal Defenders Indonesia, Mas Doni Herdaru. Selamat pagi Mas Doni, apa kabar? Pagi Mas, selalu baik. Gimana kabarnya? Baik Mas, apalagi kalau kita ngobrol nih mengenai keberlangsungan satwa. Mas Doni sekarang ada di kendaraan, Mas Doni ingin rescue atau Mas Doni ingin apa sekarang? Pagi ini kami mau ambil bantuan dari seorang ibu untuk kami salurkan kepada kawan-kawan yang nanti membutuhkan. Jadi daftarnya sangat panjang ya yang memohon bantuan, tapi kemampuan kita memberikan bantuan sangat sedikit. Nah ini akan sangat membantu nih bantuan yang masuk ke kita. Nanti kan kita distribusikan nih ke teman-teman yang paling urgent dulu. Okay. Akan kita bagikan sesuai dengan urgensi. Oke, Mas Doni coba berikan kita bicara kondisi ya, kondisi real saat ini. Mungkin ada data seberapa banyak yang ingin ya peminta bantuan, mungkin saya katakan seperti itu, yang ingin mendapatkan bantuan atau seberapa banyak mungkin satwa-satwa binatang peliharaan yang benar-benar butuh bantuan saat ini? Ya, kami tadinya tidak mau ramai ya, maunya di lingkaran sekitar kita dulu. Tapi ternyata yang membutuhkan banyak, bahkan sampai ada yang share di Facebook karena kita hanya share di Instagram dulu awalnya. Karena kita mau lihat nih skupnya, kami mampu nggak nih yang kecil dulu. Ternyata udah begitu meluas dan yang memohon banyak. Dan kami coba merespon dengan kondisi kami memang tidak banyak sumber daya gitu ya. Kami akan jual jasa nih. Kami akan antarkan anjing, kucing, kawan-kawan kalau perlu ke dokter, nanti tinggal bayar biayanya ke kami, biaya transportnya gitu. Nanti uang hasil kerjaan ini nanti kami belikan makanan anjing, kucing untuk kami bagikan ke kawan-kawan yang terdampak. Dan usaha ini adalah untuk menghindari teman-teman jangan sampai melepas anjing kucingnya ke jalanan. Karena udah ada yang begitu. Mas tolong tampung anjing saya 20 ekor, 40 ekor, 10 ekor. Kalau enggak, saya lepas ke jalanan nih. Yeah. Saya tanya kenapa, alasannya kenapa, karena sudah tidak kuat lagi. Jadi untuk memecahkan masalah dari akarnya dulu nih, mereka nggak sanggup ngasih makan, kita kasih makanannya dulu deh. Karena di jalanan itu kan nggak gampang juga untuk hidup ya. Betul. Mas, ini apakah kemudian mereka pemilik hewan peliharaan domestik ya? Berarti apakah ini pemilik rumahan atau ini adalah shelter? Karena kalau 20-40 anjing itu rasanya bukan pemilik rumahan itu seperti shelter, tempat penampungan. Ya. Permintaan ini tentu akan kita saring ya, kita filter. Pemilik-pemilik yang kami klasifikasikan sebagai pemilik domestik rumahan biasa itu paling peliharaannya cuma 4 anjing atau dua anjing, 4 kucing gitu ya. Tapi kalau yang udah banyak biasanya ada kategorinya 2, ada yang shelter ataupun single fighter nih, ada yang menolong sendirian tapi di rumahnya ditumpukin gitu. Betul. Tapi teman-teman yang nanti jadi hoarder atau yang keliru memeliharanya, kami juga bantu supaya jangan mengulangi kesalahannya, kita bantu alat sanitasinya. Ini yang jadi masalah setelah kami turun di lapangan kemarin yang kita memberikan bantuan adalah kucing-kucingnya pada sakit. Mereka tidak mampu ke dokter. Makanan aja susah, gimana mau ke dokter. Mereka pada berbicara seperti itu. Makan mereka udah nggak jadi dari 3 kali sehari, jadi 2 kali sehari gitu, dan porsinya dikurangin. Nah kucing-kucing ini yang sakit-sakit ini akan kita bantu juga melalui obat-obatan yang sebisa mungkin kita berkonsultasi sama dokter untuk kami berikan pada pemilik-pemilik kucing ini, karena mereka juga bantu yang di jalanan nih, ngasih makan di jalanan gitu. Betul. Mas Doni tadi kan katakan ini memang harus ada skala prioritas. Mana yang harus diberikan bantuan terlebih dahulu, baru kemudian nanti seiring dengan bantuan donasi semakin banyak akan memberikan yang lain. Mana yang urgent, mana yang kategori urgent?
Yang kategori urgent adalah buat saya kawan-kawan yang mempunyai siklus finansialnya harian. Ketika mereka terdampak pandemi ini, maka siklus finansial hariannya sangat terganggu. Misalnya kawan-kawan ojek online, buka warung atau yang lain-lain ya, yang untuk bertahan saja mereka tabungannya mungkin sudah habis. Dan program ini sebenarnya sudah kami agendakan dari sebelum diberlakukannya PSBB. Kita perlu melihat dulu nih seperti apa dampaknya, dan ternyata dampaknya seperti yang kita prediksi, saatnya ya kami turun saat ini gitu. Jadi teman-teman yang paling terdampak, yang benar-benar susah, itu yang kami dahulukan. Kami juga datang ke rumahnya untuk survei, benar atau tidak. Karena kalau semua orang pada minta, ini ada juga yang minta nih, pada punya anjing bagus tapi minta. Mungkin saja orangnya pelihara anjing bagus, anjing-anjing ras, tapi mungkin sekarang lagi terdampak. Kita positive thinking saja. Kalau kita bisa bantu, kenapa enggak? Kita bantu aja dulu deh. Karena kita nggak bantu orangnya, kita bantu hewan-hewannya. Betul, berarti ini tidak diskriminatif terhadap anjing ras atau anjing non-ras, tetapi yang penting adalah lihat dulu pekerjaan dari sang pemilik seperti itu ya? Betul, salah satu indikatornya bagaimana kami bisa tahu tentang background si pemiliknya, kami minta akun sosial medianya. Kalau kita lihat hidupnya hedonis, nggak pernah ada gambar anjing kucing di Instagramnya, lalu minta bantuan, kita perlu pertanyakan, maka kita perlu survei lebih lanjut dulu sebelum kita approve permohonan bantuannya. Kalau bantuannya gampang, kita tinggal telepon tim yang ada di warehouse, berangkat, antar, selesai, sekitar 1 jam 2 jam. Oke. Bagaimana cara membantu dan sudah berapa banyak satwa yang telah dibantu dan berapa banyak sebenarnya donasi yang dibutuhkan saat ini untuk membantu? Mas Doni, saya harus break dulu tapi ya nggak apa-apa ya. Kita harus break sejenak, kami akan segera kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, tetaplah bersama kami. Langsung kemudian kembali mengajak Anda untuk mendengarkan perbincangan bersama dengan Mas Doni. Mas Doni, sekarang ini berapa banyak satwa yang sudah diberikan bantuan dan berapa sebenarnya bantuan porsi per satwa yang diberikan? Ya, jadi kami baru selesai mengidentifikasi teman-teman semua yang mengajukan permohonan. Itu sekitar Jumat dan Sabtu. Selesai survei, karena relawan-relawan juga banyak yang harus bebenah juga di rumah. Lalu di pemberian Sabtu dan Minggu ini kami kemarin memberikan bantuan kepada 5 posisi teratas yang paling urgent dulu kami bagikan. Lalu pembagiannya berdasarkan jumlah kucingnya ada berapa atau jumlah anjingnya berapa. Konsumsi pakan kucing itu umumnya berdasarkan hitungan pastinya ya, ada 2% dari berat badannya dia. Jadi kucing itu makan 2% aja dari berat badannya dia. Jadi kalau ada 5 kucing, 5 kali berat badannya berapa? Misalnya 3 kilo, 5 kali 3 kali 2%, kali kita kasih berapa? Per minggu atau per bulan? Tinggal kali 7 atau kali 30, itu harinya ya. Nanti jumlahnya misalnya ada 18,2 kilo, kita kasih nanti yang 1 karung isi 20 kilo. Kita lebihin, kita kasih toleransi 10% lebih banyak dibanding hitungan yang tadi ada gitu. Jadi kita punya ukuran pasti nih. Untuk pemohon A, pemohon B, pemohon C itu adalah punya angka yang exact, bukan berdasarkan perkiraan atau kebiasaan, tapi karena hitungan empirik begitu ya. Betul. Berarti ini pakan ya Mas yang diberikan ya, pakan kucing ya, bukan berbentuk seperti daging atau pakan ya? Makanan. Ya, ada yang menyumbangkan daging mentah, tapi kami akan tanya dulu apakah kawan-kawan yang biasa memberikan makanannya seperti apa, apakah bisa menerima yang raw food ini, karena raw food terbaik memang kita berikan dalam bentuknya raw food, tidak untuk diolah gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada yang biasa pakai raw food, kita akan berikan. Tapi kalau nanti seandainya raw foodnya menumpuk dan banyak, kami akan lebih prefer untuk bantuan di kebun binatang, karena raw food ini tentunya sebagai makanan alami untuk hewan-hewan karnivora gitu ya. Kucing, anjing nanti sementara kita bisa kasih yang bentuknya pelet. Pelet, ya. Kemudian Mas Doni, itu kalau kucing berarti ukurannya 2% dari berat tubuh. Kalau anjing? Kurang lebih sama. Anjing kurang lebih sama. Oke. Yang membedakan hanya berat badannya aja.
hanya berat badannya saja, tapi hitungannya sama seperti itu ya, porsi yang ditakar untuk diberikan. Ya, jadi permasalahan di pandemi ini tidak hanya makanan, tapi soal kesehatan ini yang perlu diwaspadai juga. Nah, untuk kesehatan makan aja susah, bagaimana untuk yang tentang kesehatan hewannya. Nah, ini saat ini saya belum punya kerjasama dengan dokter manapun untuk saya ajak keliling untuk memberikan bantuan, tapi saya sementara menanya kepada dokter-dokter yang rekanan kami, kalau kasus seperti ini obatnya apa, nanti kita takar beratnya dan kita bantu mondar-mandirnya gitu kalau ada yang urgent. Seperti yang terjadi, ada yang kondisi udah bengkak, busuk tapi nggak bisa dibawa ke dokter, nanti akan kita bawa. Oke. Berarti yang dibutuhkan sekarang dari Animal Defender apakah berbentuk donasi makanan maupun juga berbentuk uang atau kerjasama dengan pihak tenaga medik dokter hewan? Ya, hal-hal yang kami butuhkan adalah pertama makanan kucing, makanan anjing, baik yang kering maupun yang basah atau kalengan. Lalu obat-obatan seperti teramisin, amoxicillin, spiramisin, dan metrolet gitu ya. Lalu jasa dokter yang nanti mau ikutan keliling sama kami dari klinik manapun, dari institusi manapun kita siap bekerja sama. Lalu kami juga menerima bantuan buat manusianya, tidak untuk kami. Misalnya diberikan mie instan, nanti akan mie instannya kita pas kepada pemilik anjing kucing yang mungkin terdampak. Kalau hewannya aja kita bantu, orangnya kenapa enggak gitu. Kalau kita bisa bantu, kita sekalian. Betul. Bagaimana cara membantunya? Selain dari Instagramnya adalah Animal Defenders pakai S Indo. Lalu? Iya, betul. Animal Defenders Indo, Instagram, atau di WhatsApp 0817 5028 444 atau Telegram Animal Defenders Indo. Sama seperti akun Instagram. Baik, membutuhkan bantuan silakan menghubungi itu atau juga memberikan bantuan di nomor yang sama. Betul seperti itu ya Mas ya? Iya, betul. Betul, dan ini sekarang hanya anjing dan kucing, tapi nanti kalau memang animo masyarakat besar, tidak tertutup kemungkinan hewan-hewan yang lain. Betul seperti itu? Betul. Betul ya, terima kasih Mas Doni Herdaru, terima kasih. Terima kasih Mas telah bergabung bersama dengan saya. Senang sekali ngobrol bersama dengan Mas Doni kembali lagi, dan juga saya doakan agar segala misi berhasil untuk keberlangsungan makhluk hidup, karena ini mempengaruhi seluruh makhluk hidup di dunia. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya.